Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai capacity planning. Kelompok 6 sendiri beranggotakan 4 orang, yakni Reza Nurardiatma, Rahmi Rahayu Fatihan, Mufadal Hafiz M, dan Faridiyah R. Topik bahasan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu capacity planning? Yang kedua, capacity planning dalam komputasi. Yang ketiga, capacity planning dalam komputasi awan. Yang keempat, cloud capacity dari sudut pandang konsumen dan provider. Yang kelima, capacity planning yang dulu dan capacity planning yang sekarang. Yang keenam, pendekatan dalam mempertahankan sufficient capacity. Yang ketujuh, peran auto-scaling dalam capacity planning. Yang kedelapan, capacity dan performance. Dan yang terakhir adalah langkah pada capacity planning. Bahasan yang pertama adalah mengenai apa itu capacity planning. Perencanaan kapasitas atau capacity planning yakni membuat sebuah strategi yang memastikan sumber daya yang tersedia mencukupi saat jumlah permintaan berada pada puncaknya, tetapi pada saat yang sama akan mengurangi jumlah sumber daya tambahan yang kemungkinan tidak digunakan untuk meminimalkan biaya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi jumlah kebutuhan sumber daya dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan layanan saat ini dan pada saat yang akan datang. Selanjutnya, capacity planning dalam komputasi. Perencanaan kapasitas atau capacity planning dalam komputasi adalah proses yang menentukan kebutuhan sumber daya komputasi di masa yang akan datang untuk memberikan layanan sesuai level yang diinginkan dengan biaya yang seminimal mungkin. Perencanaan kapasitas sangat penting bagi sumber daya untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, sehingga tidak terjadi krisis pada sistem. Dalam komputasi tradisional, pengguna akhir hanya memiliki sedikit partisipasi dalam proses perencanaan kapasitas. Selanjutnya, capacity planning in cloud computing. Cloud computing sebagai utility service mengutamakan multi-tenancy dan resource sharing, sehingga proses pembuatan tempat penyimpanan dari infrastruktur komputasi dapat diabaikan atau dihilangkan. Poin pertama, Infinity Resource. Pembuatan Infinity Resource dalam cloud computing hanya dapat dilakukan dengan perencanaan kapasiti yang tepat. Untuk itu, konsumen harus memberikan gambaran mengenai kebutuhan sumber daya yang mereka butuhkan kepada provider. Poin kedua, who does the capacity planning in cloud? Perencanaan kapasiti dilakukan pada dua tingkat. Tingkat pertama, konsumen melakukan perencanaan kapasiti sendiri. Tingkat kedua, provider akan menganalisa kebutuhan kapasiti untuk semua konsumen. Nah, berdasarkan perencanaan kapasiti ini dapat dibagi menjadi dua kelompok konsumen. Yang pertama, konsumen IaaS melakukan perencanaan dan perancangan capacity planning sendiri, tetapi hanya untuk sumber daya virtual. Yang kedua, konsumen SaaS dan PaaS umumnya menggunakan pengukuran secara dinamis dan sesuai dengan level kontrak layanan atau dikenal dengan kontrak SLA. Poin ketiga, capacity planning at different service level. Pengguna hanya menggunakan fasilitas SaaS adalah konsumen SaaS dengan kategori service provider. Kategori SaaS sebagai penyedia layanan dapat menjadi pelanggan dari beberapa PaaS kategori service provider. Tapi jika bukan merupakan vendor komputasi independen. Demikian pula dengan layanan kategori PaaS adalah vendor
vendor independent atau konsumen IaaS kategori service provider. Yang keempat, Role of Service Level Agreement atau SLA. Konsumen SaaS dapat membebankan tugas perencanaan capacity kepada provider SaaS melalui kontrak SLA. Dalam beberapa kondisi, provider SaaS dapat melakukan perencanaan dan menginformasikan tentang persyaratan capacity kepada provider PaaS melalui SLA. Provider PaaS sebagai konsumen IaaS dapat melakukan perencanaan capacity sendiri dengan sumber daya virtual yang disediakan oleh provider IaaS atau dengan membebankan tugas perencanaan capacity kepada penyedia IaaS melalui kontrak SLA yang terencana. 4. Cloud Capacity, Consumer's View versus Provider's View. Dari pandangan konsumen melihat cloud sebagai sumber daya tak terbatas yang dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Lalu dari pandangan ini penyedia cloud bertanggung jawab untuk menciptakan kesan sumber daya tak terbatas untuk memenuhi ekspektasi dari konsumen. Penyedia layanan membuat estimasi tentang kebutuhan sumber daya masa depan melalui perencanaan kapasitas yang tepat dan mengatur sumber daya tersebut sehingga konsumen dapat kesan bahwa sumber daya itu tidak terbatas. Lalu 5. Capacity Planning Then and Now. Yang pertama itu ada traditional fixed cost computing model. Yang kedua ada modern variable cost computing model. Yang pertama itu traditional fixed cost computing model. Secara tradisional, perencanaan kapasitas komputasi organisasi didasarkan pada model biaya tetap. Dalam pendekatan tradisional, arsitek sistem digunakan untuk memperkirakan rata-rata kebutuhan sumber daya masa depan yang mungkin untuk jangka waktu yang cukup lama dan karenanya memperoleh sumber daya. Nah, di sini apabila sumber daya tidak digunakan, maka itu akan research-nya sia-sia karena tidak digunakan. Lalu modern variable cost computing model. Dengan munculnya komputasi awan, konsumen layanan komputasi sekarang dapat mengadopsi model operasi biaya variabel daripada model operasi biaya tetap. Konsumen membayar penyedia layanan berdasarkan penggunaan. Nah, di sini kita bisa menghemat biaya sesuai dengan apa yang kita gunakan. Selanjutnya adalah pendekatan dalam mempertahankan sufficient capacity. Pendekatan ini dapat dibagi menjadi dua, yakni pendekatan tradisional dan pendekatan cloud spesifik. Yang pertama, pendekatan tradisional dengan menggunakan aturan N+1. N+1 node digunakan walau hanya N node yang dibutuhkan untuk permintaan aplikasi. Dan +1 adalah kapasitas tambahan yang ditambahkan dalam hal permintaan jika melebihi jumlah N. Jadi, jika salah satu node terputus, tidak akan berdampak pada aplikasi. Node +1 menyediakan buffer jika terjadi peningkatan aktivitas secara tiba-tiba dan memberikan jaminan jika terjadi kegagalan hardware secara tiba-tiba pada sebuah node. Yang kedua, pendekatan cloud spesifik. Layanan infrastruktur cloud dengan sumber daya virtual memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel dan dapat diskalakan. Mekanisme pemskalaan otomatis selalu mempertahankan sumber daya yang memadai untuk aplikasi. Pemskalaan otomatis membantu capacity planner yang merupakan pengguna cloud service untuk memantau dan mempertahankan kapasitas yang memadai dan sistem mengelola kapasitas tersebut sendiri. Selanjutnya, peran auto-scaling dalam capacity planning. Fitur penting dari infrastruktur cloud adalah kemampuan skala otomatis sumber daya dengan sedikit atau tidak ada dampak terhadap aplikasi yang berjalan pada infrastruktur tersebut. Hal ini memungkinkan untuk berbagi sumber daya dan kemampuan multi-tenancy dalam model komputasi awan. Sumber daya yang tidak digunakan oleh beberapa aplikasi akan ditambahkan ke resource pool
di mana aplikasi lain mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Kelemahan dari pengskalan otomatis adalah perancangan aplikasi yang malas dapat menggunakan atribut ini sebagai peluang untuk menghindari proses kritis capacity planning. Perancangan aplikasi yang malas maksudnya adalah mengembangkan layanan cloud di atas layanan orang lain. 8. Capacity and performance, two important system attributes. Peningkatan kinerja sistem apapun dilakukan melalui pengoptimalan sistem atau penyesuaian kinerja. Tujuan dari optimasi sistem adalah untuk mendapatkan lebih banyak produksi atau output dari komponen sistem tersedia. Dan perencanaan kapasitas mengukur jumlah maksimal pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya saat ini dan kemudian mengatur sumber daya untuk melakukan lebih banyak pekerjaan sesuai kebutuhan. Yang terakhir adalah langkah dalam perencanaan kapasitas. Terdapat 3 langkah dalam perencanaan kapasitas. Yang pertama adalah menentukan permintaan yang diharapkan, yang kedua menganalisis muatan saat ini, dan yang ketiga mengetahui nilai dari suatu sistem. Langkah pertama menentukan permintaan yang diharapkan. Untuk menentukan permintaan, perencana kapasitas perlu menentukan permintaan individu dari masing-masing aplikasi yang didukung oleh sistem. Pada gambar, menunjukkan grafik sampel yang diplot dari jumlah unit yang tercatat dalam aplikasi web pada suatu minggu dan tahun. Statistik memberikan gagasan mengenai keseluruhan pola beban kerja dari aplikasi. Grafik mingguan menunjukkan peningkatan permintaan yang tidak selalu sama dalam suatu hari. Grafik tahunan menunjukkan permintaan aplikasi dalam setahun. Tujuan dari perencanaan kapasitas di sini adalah mengkolerasikan kenaikan dan penurunan kinerja. Tujuan perencanaan kapasitas adalah untuk mengetahui hasil yang tidak terduga dan cara mengatasinya dengan tepat. Yang kedua adalah menganalisis muatan saat ini. Beban sistem dapat dianalisis dengan mengukur beban sumber daya sistem yang berbeda. Dalam komputasi, sumber daya yang digunakan adalah prosesor, memori penyimpanan, dan konektivitas jaringan. Beban pada masing-masing sumber daya ini diukur dengan tools khusus dari sistem operasi. Untuk mengidentifikasi stress point dari sumber daya, dapat menggunakan kurva pemanfaatan sumber daya sistem. Gambar menunjukkan pemanfaatan sumber daya suatu sistem. Dari gambar dapat dilihat disk I/O mencapai puncak pada sekitar 60% dari beban yang diuji. Hal ini menunjukkan stress point pada sistem. Pada titik tersebut, sistem mengalami kelebihan beban dan mulai mengalami kegagalan. Perencana kapasitas harus dapat menangani masalah ini untuk meningkatkan kinerja sistem dan mengulangi aktivitas pengujian beban untuk menemukan masalah berikutnya. Yang ketiga adalah mengetahui nilai kapasitas sistem. Mengetahui bagaimana nilai kapasitas dapat menambah nilai bisnis. Menambah nilai kapasitas bisa dengan menambah jam kerja atau menunggu sampai kapasitas yang ada tersedia kembali. Strategi pertama akan meningkatkan kinerja sistem, strategi kedua akan mengurangi anggaran. Salah satu dapat digunakan tergantung strategi mana yang akan menambah nilai dari suatu sistem. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.